Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengisahkan sebuah kisah asal-usul dari Kota Depok dan juga terkait dari sejarah Kota Depok itu sendiri. Bagaimana kisah sejarah Kota Depok ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Kota Depok adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat. Kota ini terletak tepat di selatan Jakarta, yakni antara Jakarta dan Bogor. Depok dahulu adalah kota kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor, yang kemudian mendapat status kota administratif pada tahun 1982. Sejak 20 April 1999, Depok ditetapkan menjadi kota madya atau sekarang disebut kota. Sebuah kota yang terpisah dari Kabupaten Bogor. Kota Depok terdiri atas 11 kecamatan yang dibagi menjadi 63 kelurahan. Depok merupakan kota penyangga Jakarta. Ketika menjadi kota administratif pada tahun 1982, penduduknya hanya sebanyak 240.000 jiwa. Dan ketika menjadi kota madya pada tahun 1999, penduduknya meningkat menjadi 1,2 juta jiwa. Universitas Indonesia, kecuali Fakultas Kedokteran Gigi dan sebagian program pasca sarjana, berada di wilayah Kota Depok. Keberadaan kampus UI itulah salah satu yang membuat kota ini berkembang dan dikenal luas di masyarakat. Lantas, mengapa kota ini disebut Depok? Asal mula nama Kota Depok bisa ditelusuri dari kehidupan dan kegiatan seorang pejabat tinggi VOC yang bernama Cornelis Castellane. Pada 18 Mei 1696, dia membeli tanah yang meliputi daerah Depok dan sebagian di Jakarta Selatan. Tanah tersebut untuk perkebunan yang pengelolaannya dikerjakan oleh para pekerja dari Bali, Makassar, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Jawa, Pulau Rote, dan Filipina. Selain berkebun, Cornelis juga menyebarluaskan agama Kristen kepada para pekerjanya lewat sebuah padepokan Kristiani yang kemudian disingkat menjadi Depok. Dari nama padepokan inilah diyakini nama Depok berasal. Versi lain juga mengatakan bahwa kata Depok yang menjadi nama Kota Depok adalah akronim atau singkatan dari kalimat daerah elit pemukiman orang kota. Maklum, Depok merupakan daerah penyangga ibu kota. Banyak orang yang bekerja di Jakarta tinggal di Kota Depok. Pada tahun 1970-an, masyarakat Jakarta masih ragu tinggal di wilayah ini. Karena selain sepi, juga cukup jauh dari Jakarta. Seiring dengan perkembangan pembangunan dan sarana transportasi, akhirnya banyak orang Jakarta yang bermukim di Kota Depok. Kini, Depok berkembang menjadi kota maju yang padat pula penduduknya. Dahulu, ketika Cornelis membeli tanah Depok seharga Rp700, status tanah Depok adalah tanah partikelir atau terlepas dari kekuasaan Hindia Belanda. Cornelis pun menjadi tuan tanah yang kemudian menjadikan Depok memiliki pemerintahan sendiri, lepas dari pengaruh dan campur tangan dari luar. Daerah otonomi Cornelis inilah dikenal dengan sebutan Het Gemeente Bestuur van Het Particulier Land Depok. Sebagaimana sejarahnya, Depok bermula dari sebuah kecamatan yang berada di lingkungan Kawedanan atau pembantu bupati, wilayah Parung, Kabupaten Bogor.
Kemudian, pada tahun 1976, perumahan mulai dibangun baik oleh Perumnas maupun pengembang yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia atau UI. Serta meningkatnya perdagangan dan jasa yang semakin pesat sehingga diperlukan kecepatan pelayanan. Pada tahun 1981, pemerintah membentuk Kota Administrasi Depok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1981 yang peresmiannya yakni pada tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri Dalam Negeri yang terdiri dari 3 kecamatan dan 17 desa. Wilayah Kota Depok sesungguhnya menarik sebagai tempat hunian warga. Topografi tanahnya agak berbukit-bukit sehingga banyak ditemukan jalan yang meninggi dan kemudian turun, atau sebaliknya. Meski begitu, tempat-tempat pemukiman itu bebas dari banjir besar karena letak Kota Depok cukup tinggi dari atas permukaan laut. Makanya, komplek-komplek perumahan elit hingga menengah banyak bertumbuh di kota ini. Adapun Jalan Raya Margonda, yang merupakan jalan terkenal di kota Depok, kini juga berkembang pesat menjadi kawasan perdagangan dan pertokoan. Di sini terdapat mal dan toko-toko yang menjual barang-barang mewah sampai kebutuhan pokok hidup sehari-hari. Ke sebelah baratnya ada terminal bus kota. Tidak jauh dari kawasan ini, ke arah utara terdapat komplek Universitas Indonesia. Kemudian ke arah Lenteng Agung, juga ada kampus Universitas Pancasila dan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Serta tak jauh dari Jalan Margonda terdapat kampus Universitas Gunadarma. Kota Depok selain terkenal sebagai kota pendidikan, juga terkenal dengan julukan kota belimbing. Kenapa begitu? Sebab buah belimbing kini cukup melimpah dan menjadi buah unggulan bagi kota ini. Bila kita mengunjungi pasar-pasar tradisional dan toko-toko buah yang ada di Depok, buah belimbing mudah didapat, terutama jenis belimbing dewa. Selain itu, Depok juga dijuluki sebagai kota petir, karena di kota inilah begitu sering terjadi petir dan konon yang paling berbahaya di dunia. Seringnya terjadi petir karena memang di suatu tempat di Depok terdapat alat penangkar petir dengan tegangan tinggi. Karena itulah petir sering menyambar-nyambar tetapi langsung dapat diredam dengan adanya alat tersebut. Lalu, adakah objek wisata yang menarik di kota Depok? Ternyata cukup banyak. Di antaranya, studio alam TVRI yang kerap digunakan untuk syuting berbagai acara televisi. Ada pula Masjid Kubah Emas di kawasan Cinere, yang belakangan menjadi andalan bagi wisata religi selain tempat pengajian di pondok pesantren milik Ustadz Arifin Ilham. Depok juga memiliki sejumlah situ yang digunakan untuk memancing dan refreshing, termasuk situ di komplek kampus UI, dan juga kota Depok cukup nyaman untuk disinggahi. Nah, seperti itu asal-usul dan juga sejarah dari kota Depok. Mudah-mudahan ini memberikan wawasan dan gambaran bagi kita semua yang ingin mengetahui sejarah kota Depok itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Berinvlog. Silakan simak sejarah, legenda, cerita rakyat, maupun dongeng yang tersedia di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.